Pernahkah kita melihat matahari hanya bersinar pada orang yang baik? Pernahkah kita melihat hujan hanya turun pada ladang orang yang baik dan tidak pada yang jahat? Hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Salam damai dan selamat hari Minggu bagi saudara dan saudari sekalian. Selamat berjumpa pada hari Minggu biasa yang ketujuh. Mencintai orang yang kita cintai itu merupakan suatu hal yang biasa. Namun, mencintai orang yang membenci kita itu merupakan suatu perbuatan yang luar biasa. Membalas dendam kepada orang yang membenci kita itu merupakan suatu perbuatan manusiawi. Namun, bisa mencintai dan mendoakan orang-orang yang kita benci itu adalah perbuatan yang ilahi. Pada minggu biasa yang ketujuh ini, kita akan disuguhkan dengan bacaan yang menarik untuk kita dengar dan renungkan dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, dalam bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan menunjukkan kesaling keterkaitannya antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lain. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dalam bacaan kedua dijelaskan bahwa kamu adalah kediaman Allah. Hal yang ditekankan di sini adalah seluruh orang yang percaya dikatakan sebagai bait Allah dan tempat kediaman roh. Selaku bait Allah di tengah-tengah lingkungan yang bobrok pada masa itu, umat Allah di Korintus tidak boleh berpartisipasi dalam kejahatan yang lazim dalam masyarakat itu. Tetapi mereka harus menolak segala bentuk kebejatan. Bait Allah harus kudus karena Allah itu adalah kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan hari ini merupakan lanjutan dari Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu yang lalu yang mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian pada hari ini Yesus lebih menegaskan lagi tentang cara hidup Kristiani kita yang lebih radikal. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu berbuat jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika pipi kananmu ditampar, maka berikan juga pipi kirimu. Kemudian, jika orang mengingini bajumu, maka serahkanlah juga jubahmu. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan pada akhirnya ditutup dengan ungkapan, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu sempurna di surga. Semua tuntutan Yesus pada hari ini semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Bacaan Injil yang telah disuguhkan bagi kita mengatakan bahwa mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ungkapan ini merupakan suatu ungkapan yang mau menekankan tentang keadilan. Namun, keadilan yang dilaksanakan di sini adalah suatu keadilan tanpa ada cinta kasih. Yesus tidak menginginkan terjadi seperti ini. Yesus sendiri menekankan kepada murid-muridnya untuk melakukan perbuatan yang adil, namun juga harus disertai dengan perbuatan cinta kasih. Kemudian Yesus mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Hal yang ditekankan di sini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Yesus sendiri mengajarkan jika setiap pengikutnya membalas kejahatan yang diterimanya dengan kejahatan yang sama, maka apa beda mereka dengan orang yang tidak mengenal Allah? Pernahkah kita melihat matahari hanya bersinar pada orang yang baik? Pernahkah kita melihat hujan hanya turun
pada ladang orang yang baik dan tidak pada yang jahat. Namun Allah selalu menyinarkan matahari bagi semua orang tanpa terkecuali, baik untuk orang yang baik maupun untuk yang jahat. Dari peristiwa ini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya perbuatan kasih itu berasal dari Allah Bapa dan juga diterapkan oleh Yesus sendiri ketika masih hidup di dunia. Allah sendiri juga pada saat disalib, Ia telah mendoakan orang-orang yang telah menganiayanya dari atas salib dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Nah, tindakan Yesus disalib mau memperlihatkan dan mengajarkan kepada semua umatnya bahwa Dia tidak hanya mengajarkan, namun Ia juga sungguh melakukannya. Ajaran dan tindakan Yesus ini adalah menjadi suatu tugas bagi semua orang yang mau mengikutinya, yaitu mengasihi semua orang tanpa terkecuali dan mampu mendoakan orang yang membencinya. Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada semua umatnya tentang kasih yang sempurna. Cinta kasih orang Kristen adalah cinta kasih yang universal, yaitu kasih yang adikodrati dan tidak membeda-bedakan, karena kasih Kristus sudah rela mati di salib demi keselamatan umat manusia. Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak melakukan ajaran ini, karena Tuhan sendiri menginginkan manusia untuk melakukan perbuatan kasih. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil yang kita dengarkan hari ini yaitu bahwa Yesus menegaskan, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Karena itu, marilah kita hari demi hari dalam hidup ini kembali memilah-milah perilaku hidup kita. Kalau kita mau sempurna seperti Bapa, kita harus mengandalkan kasih dalam kehidupan kita, memenuhi tutur kata kita dengan sapaan dan dengan kasih, melandasi berbagai perbuatan baik kita dengan kasih, hingga pada akhirnya kasihlah yang menang dan merajai kehidupan kita bersama dengan sesama dan Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.